Perkenalkan, nama saya Yandri Arda, NPM 2004030100118, Prodi Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan status dan fungsi bahasa di Indonesia. Yang kita ketahui, bahasa yang digunakan menjadi akar bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu di zaman Sriwijaya. Ada 3 fungsi dalam bahasa Melayu itu, yaitu yang pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berfungsi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan, lingua franca atau antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai atau bibir pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia, atau contohnya dari mancanegara yaitu Malaysia, Vietnam atau sebagainya. Bahasa Melayu berfungsi sebagai juga bahasa resmi kerajaan di Indonesia. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu itu sederhana dan mudah dipelajari oleh semua yang berdagang di sekitarnya. Bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa seperti bahasa Jawa, ngoko, kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus dalam bahasa Sunda, kasar, lemes. Bahasa Melayu tersebut memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Contohnya suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela yang menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sendiri. Penutur hasil bahasa Melayu bukan merupakan penduduk pedoman yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya pada waktu itu, sehingga penuturan bahasa yang digunakan tidak merasa dikalahkan. Bahasa Melayu sendiri masih berkerabat dengan bahasa Nusantara, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahasa asing atau tidak tercantum di bahasa di Nusantara. Yang B, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ada 3 pengertian. Yang pertama, bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kenasionalan bangsa dan negara. Yang kedua, bahasa pemersatu yang berfungsi sebagai salah satu bahasa yang menjadi alat komunikasi verbal antar suku atau antar etnis yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, bahasa negara yang berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam menjalankan administrasi kenegaraan atau kegiatan-kegiatan nasional. Yang C, fungsi BI berdasarkan kedudukannya. BI sebagai bahasa nasional berfungsi lambang kebangsaan nasional, atau juga BI sebagai bahasa pemersatu. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, selebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.